Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan sekarang kita akan bahas tentang peringatan bagi orang yang tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah bahwasanya beliau bercerita Rasulullah itu pernah suatu ketika mau naik ke mimbar. Mimbar Rasulullah itu ada 3 tangga itu. Ada 3 tangga. Pada saat beliau menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Pada saat beliau menaiki tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Pada saat beliau menaiki tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Sehingga sahabat ini menjadi heran. Ini kenapa Rasulullah kok tiba-tiba amin? Ketika Rasulullah sudah turun, ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi saya mendengarkan engkau ini mengucapkan amin 3 kali setiap kali menaiki tangga." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tadi itu Jibril itu datang kemudian mengucapkan sesuatu kepada saya. Yang pertama, amin saya yang pertama itu Jibril berkata seperti ini, semoga dijauhkan orang yang menjumpai Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Orang itu semoga dijauhkan." Kemudian diaminkan oleh Rasulullah, amin. Artinya orang itu kalau sudah menjumpai bulan Ramadan mestinya dia diampuni. Kalau ada orang menjumpai bulan Ramadan dia tidak diampuni, itu sudah sangat keterlaluan. Padahal pengampunan Allah itu sangat besar pada bulan Ramadan. Yang kedua, malaikat Jibril itu berkata bahwasanya sungguh sangat jauh orang yang ketika namamu disebut dia tidak mau membaca sholawat kepadamu. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin, diaminkan oleh Rasulullah. Itu orang itu jauh dari Allah, itu dijauhkan dari Allah, jauh dari Rasulullah. Itu orang sangat keterlaluan. Ketika namanya Rasulullah disebut, dia tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah, diaminkan oleh Rasulullah, amin. Kemudian yang ketiga, amin yang ketiga, yaitu malaikat Jibril berkata, sungguh sangat keterlaluan orang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi dia tidak berbuat baik, tidak birrul walidain kepada orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga disebabkan karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan sampai kita diaminkan oleh Rasulullah, kita meninggalkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Dalam satu hadis yang lain dijelaskan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaki. Orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau membaca sholawat kepadaku, maka sungguh dia termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah. Ini yang ngomong Rasulullah loh ya. Ini sudah menjadi kebiasaan gitu. Orang ketika namanya Rasulullah disebut tidak mau sholawat. Makanya ketika baca maulid banyak baca sholawat. Cuma sekarang itu kan acara-acara maulid yang baca sholawat cuma yang bagian hadrah, yang jamaahnya cuma mendengarkan, tidak baca sholawat. Padahal itu kan menjelaskan tentang kisah-kisah Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah, nama-nama Rasulullah. Mestinya yang baca sholawat bukan cuma yang hadrah, tapi juga jamaah-jamaah yang hadir itu juga baca sholawat. Bagus kalau kebiasaan ditahrim itu bagus. Memang sudah dimulai, misalkan alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana sallallahu alaihi
إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. Nah, begitu caranya. Maulid Dia Ulami 90% saya hafal. Maulid Diba, pokoknya yang sebelum Qiyam itu hampir saya rata-rata hafal. Maulid Diba, Maulid Dia Ulami, Maulid Habsyi itu hampir. Sebelum Qiyam itu 90% saya hafal. Saking seringnya, saya tidak pernah menghafalkan. Saking seringnya baca. Ya kita harus punya target lah. Paling enggak baca yang disukai yang maulid yang mana, atau gantian baca setiap malam itu. Paling enggak lama itu hatam, enggak sama kayak baca Quran. Baca Quran lama. Itu sekali baca insya Allah bisa hatam. Kalau maulid itu. Kalau baca Quran 1 juz itu lama biasanya. Bisa 1 jam itu. Tapi maulid insya Allah tidak sampai 1 jam sudah hatam. Asal bacanya baca biasa, tidak pakai lagu. Kalau pakai lagu di kamar, nanti tetangganya kedengaran, itu sejak kapan itu? Jadi orang tidak jelas kayak itu. Dalam satu riwayat hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man nasya sholata alayya khati'a tariqal jannah." Orang yang lupa membaca sholawat kepadaku, maka dia salah jalan menuju surga. Orang pengen masuk surga, dia tidak istiqomah baca sholawat, mungkin surga ada surga yang lain, salah jalan, salah alamat. Coba, itu semuanya apa? Kebiasaan. Kalau sudah kita itu istiqomah baca sholawat, refleks, itu pasti akan ngerasa tidak enak kalau tidak baca. Makanya saya itu setiap kali mau ceramah itu pasti tak perbanyak membaca sholawat, biar saya itu udah apa ya, tidak cuma nyuruh tapi sudah melakukan sendiri. Jadi saya malam ceramah di Fatayat NU itu, sebelumnya saya sudah baca 6.000 sekian kali sholawat. Itu yang terhitung di tasbih saya. Ada yang tidak kehitung, yang tanpa saya hitung, tanpa saya pencet-pencet. Ada cerita yang cukup menarik itu dari anak saya kemarin itu. Malam-malam setelah maghrib itu dia beli-beli di luar. Terus apa? Setelah itu dia main panah-panah gitu, panah-panahan. Kemudian tanya ke saya, panah itu yang disukai Rasulullah ya, Bah ya? Saya jawab, iya. Kok tahu? Itu dari TV yang ada, di film-film yang di TV itu. Kalau begitu saya tidak mau dibelikan mainan tembak, saya pengen panah saja. Nah, anak kecil bisa loh seperti itu, masa kita tidak bisa? Siwak itu yang disukai Rasulullah ya, Bah ya, misalnya kamu itu. Kalau begitu saya tidak mau beli yang lain. Nah, kemudian saya ceritakan kisah-kisah Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu. Dan karena anak kecil itu kan memorinya kuat ya, jarak beberapa saat tak tanya lagi, padahal yang saya sebutkan ada 10 keajaiban kelahiran Rasulullah, itu disebutkan satu persatu. Disebutkan satu persatu. Awalnya saya sebutkan cuma beberapa, mungkin 4 atau 5. Hanya dia penasaran. Kalau kamu penasaran, ini tak kasih tasbih digital ya, baca sholawat minimal 10 kali. Ternyata apa yang terjadi? Dibaca sampai 300 kali. Tak lihat itu 300 kali. Pengen lagi, ya baca sholawat lagi. Ya seperti itu, padahal anak kecil itu. Ya kita harus bisa seperti itu. Dia saja penasaran loh dengan kisah Rasulullah, yang masih belum tahu apa-apa. Masih usia 8 tahun, 8 apa 7, saya itu udah hafal usia anak saya. 8 tahun apa 9 tahun, kelasnya juga saya lupa kelas berapa. Apa kelas 3 apa kelas 4 saya. Oh kelas 3 ya.
Iya. Itu dia penasaran, pengen ceritakan terus. Nah, saya bilang tambahi baca sholawat. Padahal saya cuma, kalau kamu pengen dibelikan tasbih kayak punya abah ini, nanti tak belikan, tapi yang penting setiap hari baca sholawat 100 kali. Ternyata dia bisa sampai 1 kali baca, bisa sampai 300 kali. Tapi tak kasih sholawat yang pendek, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Semakin penasaran, tambahi lagi. Nah, begitu kita harus malu lah sama anak-anak kecil seperti itu. Dia saja penasaran mendengar kisah-kisah Rasulullah, tapi orang-orang dewasa ketika ada orang ceramah yang dijelaskan Rasulullah ngomong sendiri sampai berbusa itu mulutnya. Kadang ada yang sibuk main HP. Itu penyakit tuh. Penyakit yang wajib untuk disembuhkan. Kadang seperti itu ya. Itu penyakitnya orang berilmu juga itu. Kalau lagi ada orang berceramah, karena ngerasa yang mendengarkannya juga berilmu, alumni pondok, kadang juga sama tidak mendengarkan, sibuk dengan HP-nya. Mestinya tidak seperti itu. Siapapun yang ngomong, kalau itu kisah Rasulullah, dengarkan. Karena tidak ada kisah yang lebih indah daripada kisah Rasulullah. Dan itu sudah saya lihat beberapa kali dan bahkan berkali-kali. Lagi ada orang ceramah, tokoh-tokohnya justru yang main HP. Ya mungkin dia ngerasa, wah itu kan juga sering saya baca. Ya walaupun sering dibaca itu kisah Rasulullah ya, bukan kisah orang biasa. Bukan kisah manusia yang banyak dosanya itu, manusia yang tidak punya dosa itu. Ya sudah semestinya didengarkan itu. Bahkan Rasulullah itu mengancam ini dengan ancaman yang cukup keras. Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya dakhalan nar. Orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau sholawat kepadaku, dakhalan nar, dia masuk neraka, kata Rasulullah. Ini ancaman yang sangat keras ini dari Rasulullah, karena memang banyak diabaikan itu. Banyak diabaikan ketika nama Rasulullah disebut dia tidak mau sholawat. Dalam satu hadis yang lain dijelaskan, qala al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau baca sholawat. Kenapa kok disebut pelit? Kira-kira kenapa? Orang baca sholawat butuh modal apa enggak sih? Enggak kan? Gratis kan? Enggak perlu bayar kan? Masa gratis aja enggak mau? Apalagi sudah jelas dapat pahala. Apalagi sudah jelas orang yang paling banyak baca sholawat dia akan bisa dekat dengan Nabi. Kadang malas. Maka orang yang paling pelit, orang yang paling kikir itu adalah orang yang ketika namanya Nabi disebut dia tidak mau membaca sholawat kepada Nabi. Dan ini seringkali saya ceritakan ini. Saya seringkali bercerita, cuma kadang-kadang saya tidak tahu referensinya dari ceramah-ceramah. Ternyata sekarang nemu ini di kitab ini. Namanya kitab Sa'adatud Darain, kebahagiaan dunia dan akhirat, fi sholati ala Sayyidil Kaunain. Di dalam menjelaskan salawat kepada Sayyidil Kaunain, sekarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini memang spesialis ngarang-ngarang yang berkaitan dengan akhlak-akhlak, sifat-sifat, pujian-pujian, salawat. Pokoknya yang berkaitan dengan Rasulullah, Syekh Yusuf An-Nabhani rata-rata kitabnya seperti itu. Ada lagi namanya kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Itu juga sama, menjelaskan tentang sirahnya Rasulullah. Nah ini saya baru ketemu ini riwayatnya terkait dengan Sayyidah Aisyah yang menyulam baju itu. Baru ketemu pagi ini. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah baca sendiri di kitab. Saya hanya dengan ceramah-ceramah gitu. Saya ulang kembali bahwasanya suatu malam Sayyidah Aisyah itu menyulam baju di kamarnya di waktu sahur, berarti menjelang subuh itu. Orang dulu yang menjelang subuh itu bangun melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kemudian lampunya mati dan jarumnya jatuh sampai Sayyidah Aisyah itu bingung untuk mencari. Dulu kan masih belum ada lantai seperti ini. Rumah Rasulullah ya tanah, bisa jadi ada debunya karena padang pasir. Setelah itu
Fadakhala alaihan nabi. Kemudian Rasulullah datang di pintunya Sayyidah Aisyah itu. Fadha al-baitu bidau'ihi. Tiba-tiba rumah itu tersinari dengan cahaya Nabi Muhammad ini. Tidak ada listrik, tidak ada lampu. Lampunya sudah padam. Fawajadtul ibrah. Sayyidah Aisyah bercerita, kemudian aku menemukan jarum yang terjatuh itu. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, ma adwa wajhak ya Rasulullah, alangkah terang, alangkah bercahaya wajahmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku besok pada hari kiamat. Sayyidah Aisyah penasaran, waman la yaraka, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-bakhil, yaitu orang yang pelit, orang yang kikir. Sayyidah Aisyah bertanya lagi, wamanil bakhil, siapa orang yang pelit itu? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi, yaitu orang yang tidak berselawat kepadaku ketika mendengar namaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini orang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah, tidak tahu itu tempatnya di mana itu. Padahal Rasulullah itu tempatnya di surga. Orang tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tidak tahu tempatnya ada di mana. Dan ini juga diceritakan, yang sudah pernah saya ceritakan juga. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang pedalaman, orang pedesaan. Dia punya rusa. Dia berburu rusa, kemudian bertemu dengan Rasulullah. Kemudian pada saat bertemu dengan Rasulullah, rusa ini ngomong kepada Rasulullah. Namanya Rasulullah itu kan bisa berbicara dengan hewan. Pokok semua mukjizat yang ada pada nabi-nabi terdahulu itu semuanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, termasuk bisa berbicara dengan hewan. Itu mukjizatnya Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman. Rusa ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya anak yang belum aku susui, tapi aku sudah ditangkap sama orang Arabi ini. Anakku pasti kelaparan. Coba ini perintahkan agar aku dilepaskan. Aku akan menyusui, nanti akan aku balik lagi ke sini. Kemudian rusa ini ngomong sama Rasulullah, jika aku tidak balik, maka biar Allah melaknatku sebagaimana Allah ini melaknat orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak mau baca salawat kepadamu. Rusa ini tahu loh, alim. Kalau aku tidak balik ke sini lagi setelah menyusui, biar aku dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah sebagaimana Allah melaknat kepada orang yang ketika namamu disebut dia tidak mau baca salawat kepadamu. Kemudian Rasulullah ini bilang kepada orang Arabi ini, lepaskan itu. Aku yang menjadi tanggungannya. Aku yang menanggung, aku yang menjadi jaminannya. Kemudian rusa ini cepat-cepat pergi ke anaknya itu. Tapi orang tuanya ini bilang, istri, cepat-cepat. Ini yang jadi jaminan ini Rasulullah, ini bukan orang biasa ini. Apa kata anak-anaknya rusa ini? Kalau begitu lebih baik kami lapar saja. Saya tidak mau Rasulullah menjadi jaminannya di sana, sedangkan kita ini bisa kekenyangan di sini. Kenyang, Rasulullah jadi jaminannya kepada orang Arabi. Mendengar kisah seperti itu, Rasulullah itu senyum gitu. Setelah rusa ini balik, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah nangis. Orang Arabi heran, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku melihat kisah yang sangat indah dari anak rusa ini. Dia lebih baik kelaparan daripada menunggu, daripada aku menjadi jaminannya di sini. Akhirnya Arabi ini langsung beriman kepada Rasulullah, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, langsung dilepaskan. Itu rusa itu. Sebab ditolong oleh Rasulullah. Semua itu pengen dekat dengan Rasulullah, termasuk rusa. Hewan yang tidak punya perasaan, tidak punya akal, tidak punya hati, pengen selalu dekat dengan Rasulullah, pengen selalu bersama dengan Rasulullah. Apalagi kita manusia yang punya akal, yang punya otak, yang punya perasaan, yang punya hati, sudah lebih wajib kita itu ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dekat, ya salah satu diantaranya banyak baca sholawat.
Dalam satu riwayat hadis yang lain dijelaskan, ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu qabla ayyadkurullaha wa yusallu ala nabihi illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidak berkumpul dalam satu majelis orang-orang itu kemudian dia berpisah sebelum mereka berzikir kepada Allah dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Orang kalau berkumpul tapi sebelum berpisah dia tidak zikir kepada Allah, di majelis itu dia tidak baca sholawat kepada Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan ada penyesalan yang berkepanjangan. Makanya tradisi di Indonesia itu bagus. Sebelum bubar itu mereka tidak berani bubar loh kalau tidak disolawati dulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad, baru semuanya bubar. Biar di majelis itu ada solawatnya, walaupun acaranya bukan acara maulid Nabi, acara apa, itu biasanya orang-orang tidak bubar itu. Mungkin orang-orang dulu itu turun temurun ngamalkan hadis ini. Kan di situ otomatis ketika baca solawat otomatis juga ada zikirnya, karena solawat itu juga bagian dari zikir. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang lain dijelaskan, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna minas thawab. Orang itu kalau dalam satu majelis dia tidak baca salawat kepada Rasulullah, dia akan mengalami penyesalan yang sangat panjang walaupun dia masuk surga, kata Rasulullah itu. Kenapa? Karena dia melihat pahalanya sangat besar. Ya misalkan ada orang sudah rumahnya bagus, tapi kapan hari itu ditawari dapat uang 1 miliar, rumahnya bagus, ya pasti nyesel walaupun rumahnya sudah bagus. Kenapa kemarin itu kok ditolak, terlewatkan? Sama seperti itu. Majelis kalau udah ada baca sholawatnya itu tidak afdol. Makanya setiap majelis harus ada sholawatnya. Baca sholawat berapa kali ya terserah gitu. Dalam satu riwayat hadis yang lain dijelaskan, majtama'a qaumun tsumma tafarraqu an ghairi dzikrillahi azza wa jalla wa salatu ala nabi illa qamu ala antani jifah. Kalau ada satu perkumpulan, dia berpisah perkumpulan itu tapi tidak ada zikir kepada Allah, tidak baca sholawat kepada Rasulullah, majlis itu adalah majlis yang baunya lebih busuk daripada bangkai kalau udah ada sholawatnya. Itu padahal majelis bagus ya, apalagi murni majelis ghibah ya, lebih ini daripada Dalam satu riwayat hadis yang lain dijelaskan, malam yusolli alayya fala dinalahu. Ini lebih keras lagi Rasulullah memperingatkan. Orang yang tidak baca sholawat kepadaku maka dia tidak punya agama, kata Rasulullah. Karena iya, yang bawa agama itu siapa juga? Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa berbuat baik kepada orang itu karena siapa? Ya karena Rasulullah. Maka orang yang tidak baca sholawat kepada Rasulullah itu sama saja dia tidak punya agama. Artinya bukan dikatakan kafir ya, tidak. Tapi agamanya ada yang cacat, agamanya kurang sempurna. Terakhir, Sayyidah Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, la yara wajhi salah satu anfusin. Ada 3 orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Hati-hati, jangan sampai masuk 3 orang ini. Pertama, al-aquli walidayhi, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, watariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Itu 3 orang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak ada 3 orang yang tidak bisa melihat wajahku. Pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terdapat pada ridho kepada kedua orang tua. Kalau kita ingin tahu kita ini diridhoi oleh Allah apa tidak, tanya kepada diri kita sendiri. Orang tua senang apa tidak sama kita? Kalau orang tua itu senang sama kita, itu salah satu tanda bahwa Allah itu ridho. Dan begitu sebaliknya. Wa tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Termasuk siwak itu sunnah yang
ditinggalkan, yang banyak ditinggalkan, yang sering ditinggalkan. Sampai Habib Sa'ad itu punya kitab khusus yang bernama As-Sunan Al-Mahjurah, sunnah-sunnah yang sering kali ditinggalkan. Ada beberapa sunnah Rasulullah itu, ada sekitar hampir 100-an lebih. Tapi kita harus berusaha dan belajar gitu loh, sebisa mungkin. Yang sering istiqomah saya lakukan itu kemana-mana pasti bawa siwak, bawa parfum, kalau sisir kadang-kadang tasbih, karena ini pernah ada, walaupun bukan hadis, pernah ada orang soleh yang mimpi ketemu Rasulullah. Siapapun yang kemana-mana di sakunya ada tasbih, walaupun dia tidak bertasbih, maka dia dihitung sebagai orang bertasbih, apalagi dia menggunakan tasbih itu. Itu yang sering kali saya bawa itu kemana-mana itu ya bertahap. Termasuk yang sering kali saya istiqomah itu bawa pulpen, itu pasti kemana-mana saya bawa pulpen, karena itu tanda orang mencari ilmu, dia itu perhatian kepada ilmu. Ini beberapa hal terkait dengan peringatan bagi orang yang jarang baca sholawat, bagi orang yang malas baca sholawat, bagi orang yang tidak baca sholawat. Dan semoga kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu membaca sholawat setiap hari. Nah, itu jangan cuma amin diamalkan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.